Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 180, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Apa ini? Gustav Dier melihat pemandangan di depannya, sedikit panik. Melihat ini, Nathan Lewis tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk mengambil bola kabut hitam di tangan Master Lembah Dewa Obat. Ketika tangan Nathan Lewis menyentuh bola, dia langsung merasakan kekuatan besar yang memancar dari bola. Master Lembah Dewa Obat menekan energi jahat yang dipancarkan, dan ketika mencapai titik kritis tertentu, itu akan terjadi perubahan yang menghancurkan bumi. Pada saat itu, apalagi beberapa dari mereka, dia khawatir seluruh lembah Dewa Obat akan menderita. Dengan seni konsentrasi jantung, telapak tangan Nathan Lewis langsung berubah menjadi penyedot debu, dan dia mulai menghisap roh jahat yang terus-menerus terkondensasi di dalam bola ke dalam tubuhnya. Master Lembah Dewa Obat terkejut, matanya dipenuhi rasa tidak percaya, bagaimana Anda menyerap? Suara lembah Master Lembah Dewa Obat bergetar. Nathan Lewis tidak berbicara, tetapi dengan cepat menyerap energi jahat dari Master Lembah Dewa Obat, dan bola energi jahat yang terkondensasi juga menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Beberapa tetua terkejut saat melihat pemandangan ini, meskipun Gustav Dier ragu Nathan Lewis akan menyerap kekuatan, tapi kali ini mereka benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri. Seni hebat menyerap bintang adalah teknik yang paling jahat, dan sekarang Nathan Lewis benar-benar dapat menyerap seni hebat bintang. Bukankah itu membuktikan bahwa Nathan Lewis juga mengolah kejahatan? Tepat ketika beberapa tetua terkejut, Master Lembah Obat merasa kekuatan di tubuhnya hilang dengan cepat, dan tubuhnya ketakutan dan buru-buru mundur, berusaha menyingkirkan Nathan Lewis. Cepat kendalikan dia, teriak Nathan Lewis dengan cemas. Gustav Dier dan beberapa tetua terkejut sesaat, dan mereka tidak segera bertindak. Sekarang mereka juga mulai meragukan identitas Nathan Lewis. Cepat, jangan biarkan dia kabur. Nathan Lewis berteriak lebih keras lagi. Gustav Dier menggertakkan giginya, mengulurkan tangannya dan menekan bahu Lembah Dewa Obat, menahan Master Lembah Dewa Obat yang ingin melarikan diri. Beberapa tetua lainnya melihat bahwa Gustav Dier telah bergerak, dan mereka mengikuti untuk mengendalikan Master Lembah Dewa Obat. Master Lembah Dewa Obat berjuang dan meraung keras, "Kalian pengkhianat! Aku adalah Master Lembah, dan aku adalah Master Lembah Dewa Obat." Lambat laun, Master Lembah Dewa Obat menjadi sangat ganas, dan tubuhnya juga menyusut, kekuatan perjuangan semakin rendah. 10 menit kemudian, tubuh Master Lembah Dewa Obat hampir 2 kali lipat, hanya menyisakan kerangka, matanya terbuka lebar, tak bernyawa. Baru kemudian Nathan Lewis melepaskannya, dan beberapa tetua juga melepaskannya pada saat yang bersamaan. Dengan suara plop, tubuh Master Lembah Dewa Obat jatuh, dan segera setelah itu, sebuah pil hijau keluar dari tubuh Master Lembah Dewa Obat. Pil itu memancarkan semburan aroma, dan warna hijaunya sangat indah. Apa ini? Nathan Lewis mengambil pil itu. Pil pengembalian surgawi, pil pengembalian surgawi. Gustav Dier melihat pil itu dan berkata, "Saudara Nathan, temanmu akan baik-baik saja setelah minum pil ini." Semburan nafas kehidupan terus memancar, yang mengejutkan Nathan Lewis. Kali ini Tiandan sangat ajaib, ia memiliki nafas kehidupan, seperti kehidupan baru yang dikandung. Nathan Lewis menyuntikkan sinar kesadaran ke dalam pil pengembalian surgawi, dan dia ingin tahu bagaimana Tiandan disempurnakan kali ini. Sangat disayangkan bahwa ketika kesadaran Nathan Lewis memasuki pil pengembalian surgawi, dia hanya bisa merasakan sepotong hijau, seperti padang rumput di pagi hari, dengan nafas kehidupan yang sangat kuat, dan tidak mungkin untuk mengetahui seperti apa pemurnian pil pengembalian surgawi itu digunakan selama ini. Sedikit menutup matanya, alkimia tertinggi melintas di benak Nathan Lewis, tapi sayang sekali tidak ada catatan tentang pil pengembalian surgawi ini tentang alkimia tertinggi. Nathan Lewis benar ketika dia memikirkannya, catatan pil tertinggi ini ditulis oleh Master Tua Lembah Dewa Obat dengan upaya keras seumur hidupnya. Bagaimana mungkin ada semua jenis pil, jika itu masalahnya, bukankah begitu Master Tua menjadi Raja Alkimia? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan.
Nathan Lewis mengambil pil pengembalian surgawi dan berencana untuk memberikannya kepada Abigail, tetapi saat dia mengambil langkah, dia dihentikan oleh para tetua yang terburu-buru. "Siapa kamu? Mengapa kamu menyerap bintang iblis? Kamu juga seorang kultivator jahat yang berbahaya." Penatua kedua bertanya pada Nathan Lewis dengan ekspresi waspada. Pada saat ini, Gustav Dier juga bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Nathan, mengapa Anda menyerap bintang iblis? Anda tidak terlihat seperti seorang kultivator, bukan?" Melihat mata waspada beberapa tetua, Nathan Lewis tersenyum tak berdaya dan berkata, "Ini bukan metode yang bagus untuk menyerap bintang, tetapi saya juga bisa menyerap energi orang lain setelah saya berlatih. Tidak hanya energi, tetapi juga energi jahat, energi yin, dan bahkan energi beracun dapat diserap oleh saya latihan. Pemurnian, itu sebabnya Anda melihat saya menerobos tornado roh jahat tadi, dan saya aman dan sehat." Setelah mendengar penjelasan Nathan Lewis, Gustav Dier dan beberapa tetua terkejut. Sungguh luar biasa bahwa ada keahlian seperti itu. "Saudara Nathan, kamu tidak berbohong kepada kami, kan? Bagaimana mungkin ada kungfu seperti itu di dunia? Apa nama kungfumu?" Gustav Dier bertanya dengan heran. "Seni konsentrasi." Nathan Lewis tidak menyembunyikannya. "Konsentrasi seni hati." Gustav Dier dan para tetua lainnya sedikit mengernyit, seolah-olah mereka belum pernah mendengar latihan semacam itu. Setelah berpikir sejenak, Gustav Dier berkata, "Saudara Nathan, saya percaya pada Anda. Jika Anda seorang kultivator jahat, Anda tidak akan menghancurkan pil umur panjang tadi." Menyebutkan pil umur panjang, ekspresi beberapa tua-tua semuanya sama, berubah, dan menundukkan kepalanya karena malu. Ramuan yang dibuat dari jantung bayi, tetapi mereka memakan semuanya, kejahatan semacam ini akan selalu mengganggu mereka, sehingga latihan di masa depan akan semakin sulit bagi beberapa orang. Nathan Lewis melirik beberapa tetua, dan perlahan berkata, "Kejahatan adalah untuk bertahan hidup, dan Anda hanya bisa menebusnya melalui usaha Anda sendiri. Saya harap Anda dapat menyelamatkan lebih banyak orang di masa depan dan meringankan kejahatan Anda sendiri." Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, dia berjalan menuju kuil pengobatan, bersiap untuk memberikan pil-pil pengembalian surgawi kepada Abigail. Gustav Dier sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata Nathan Lewis. "Ya, karena kita sudah memiliki dosa, kita harus bekerja keras untuk menebus dosa-dosa kita. Setelah hari ini, saya berencana untuk keluar dari lembah dan tidak akan pernah kembali kecuali saya menyelamatkan ribuan orang." Yang lain setelah mendengarkan para tetua terkenal, mereka semua berkata bahwa mereka juga akan pergi keluar lembah untuk merawat orang-orang biasa yang menderita. Para tetua seperti mereka di lembah Dewa Obat biasanya dimanjakan. Itu adalah seseorang dari dunia luar yang meminta lembah Dewa Obat, dan hanya apoteker lain dari lembah Dewa Obat yang pergi ke sana. Tetua seperti mereka tidak akan mudah bergerak. Sekarang setiap orang memiliki rintangan jahat di tubuh mereka, jadi mereka berencana untuk keluar dari lembah dan menggunakan tindakan praktis untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Gustav Dier dan beberapa tetua menyusul Nathan Lewis, dan kemudian Gustav Dier bertanya kepada Nathan Lewis, "Saudara Nathan, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya bagaimana Anda bertemu dengan Master Lembah Tua kami. Bagaimana guru mewariskannya kepada Anda?" Nathan Lewis memberitahu Gustav Dier dan para tetua apa yang terjadi secara mendetail, tanpa keberatan sedikit pun. Ketika dia mendengar bahwa penguasa lembah tua telah meninggal dunia dan berada di lembah, tiba-tiba, ekspresi beberapa tetua tiba-tiba menjadi sedih. Gustav Dier buru-buru mengirim seseorang untuk mencari Hiroyugen, menanyakan apa yang terjadi, dan memeriksa apakah yang dikatakan Nathan Lewis benar. Melihat Gustav Dier bertanya tentang lembah yang dalam, Hiroyugen sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia dengan santai membawa Nathan Lewis ke lembah yang dalam dan menceritakan hal-hal aneh tentang lembah Dewa Obat. Ini adalah perilaku pengkhianat dan dia akan dipenggal. Melihat ekspresi gugup Hiroyugen, Gustav Dier menjelaskannya, dan kemudian Hiroyugen berani membuka mulutnya, dan menceritakan keseluruhan cerita. Mengikuti kata-kata Nathan Lewis yang tepat, Gustav Dier dan para tetua lainnya yakin bahwa Master Tua menyerahkan posisi Master Lembah Dewa Obat kepada Nathan Lewis, dan membiarkan Nathan Lewis meneruskan Lembah Dewa Obat. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.